Ketika mempelajari pertanahan di Perancis dan kemudian di Tiongkok, P. Teilhard de Chardin membaca bagaimana Allah menjanjikan hadirnya orang-orang yang dicintainya di dunia. Mengatasi pertimbangan para ahli paleontologi lain, Jesuit ini mencermati bagaimana rencana Allah berkembang langkah demi langkah karena kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Maka ditemukannya benih-benih Homo sinensis. Hal itu membuka mata Teilhard bahwa Allah benar-benar merangkul seluruh alam semesta. Dalam semangat itulah kita dapat memahami bagaimana Kejadian 1 ayat 2 mengawali permenungan para leluhur kita, bahwa Roh Allah, Sang Ruach Allah, sudah melingkupi alam semesta di awal segalanya. Hal itu dapat menguatkan iman kita bila merenungkan bacaan pertama Kejadian 15 ayat 5-12 dilanjutkan ayat 17-18. Amat mengesankan bagaimana unsur-unsur yang merekat pada alam semesta, termasuk Ur-Kasdim, gurun dan sungai-sungai, menyinarkan perjanjian Allah kepada Abram, yang sejak sekian lama diberi janji cintanya kepada alam semesta, termasuk manusia, dengan segala pasang surutnya. Sangat sering ada malapetaka dan duka derita, namun kerikil maupun kerakal tajam di perjalanan umat Allah itu semua tidak mampu menghancurkan iman mereka kepada perjanjian Allah yang menyelenggarakan rencana ilahinya. Berita gembira itu memberi warna iman dalam kebahagiaan umat manusia tersingkap di Tiongkok dan Perancis maupun di tanah Palestina yang sekarang di abad 21 menyinarkan perdamaian baru. Selanjutnya para pewarta rasuli seperti Filipi 3 ayat 17-4 menempatkan jalan bersama sinode umat Allah yang terpadukan antara duka derita dengan suka bahagia. Menggaris bawahi lagi dan lagi dipenuhinya perjanjian Allah kepada manusia tanpa dihapus. Gambar itu menunjukkan bagaimana salib Kristus maupun sekian banyak pasang surut kepapaan darah dan daging manusiawi kita sama sekali tidak membuat orang beriman seperti Paulus sangsi akan janji penyelamatan Allah. Memang kepada kita dijanjikan kebahagiaan abadi. Murid-murid Paulus berpegang teguh kepada sentuhan kasih Sang Putra kepada Saulus di Damaskus, sebagaimana juga kepada Inigo dalam masa-masa keprihatinannya sesudah Pamplona, maupun pada awal masa bakti para sahabat Yesus. Memang para murid Kristus perlu mendaki gunung seperti Petrus, Yohanes, Yakobus untuk boleh menerima karunia menyaksikan keagungan Sang Putra di puncak bukit. Segalanya adalah karunia Tuhan, ya partisipasi menuju puncak
untuk kesaksian Roh Kudus. Ia partisipasi menyambut kemuliaan pewartaan Sang Putra. Oleh sebab itu, hari ini boleh disambut sebagai anugerah yang dari satu sisi memperlihatkan perjanjian kasih Allah yang Maha Kasih, dari sisi lain memancarkan karunia 3 rasul dalam perwayuan kemuliaan Sang Putra. Apa artinya bagi kita di masa sekarang? Kita diperkenankan menyambut pemenuhan perjanjian kasih Allah dengan pengantaraan Sang Putra dalam kekudusan Roh Suci, agar boleh menyambut jalan bersama dengan duka maupun sukacitanya. Menyongsong Paskah mendatang, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.